Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Baru-baru ini FIFA kembali meluncurkan sebuah event, yaitu yang bernama FIFA Series 2026. Jadi FIFA Series 2026 ini sebetulnya bukan yang pertama ya. Ini adalah edisi kedua event yang diluncurkan oleh FIFA setelah edisi pertama itu digelar pada tahun 2024, 2 tahun lalu. Jadi FIFA Series 2024 itu adalah edisi yang pertama dan itu pun digelar sebagai edisi percontohan karena memang nantinya event ini akan terus dikembangkan dan akan menjadi event rutin 2 tahunan ke depannya gitu. Jadi FIFA Series ini adalah konsepnya itu sebuah mini turnamen yang akan melibatkan pertandingan negara-negara di bawah naungan FIFA. Itu pertandingannya lintas konfederasi atau lintas benua. Jadi memberikan kesempatan kepada negara-negara yang memang jarang bertanding melawan negara-negara lintas konfederasi gitu. Ketika itu di FIFA Matchday ataupun di event-event besar lainnya gitu. Jadi FIFA Series ini benar-benar mewadahi bagi negara-negara yang memang jarang mendapatkan kesempatan untuk menghadapi negara-negara di luar regional konfederasinya. Contoh seperti Indonesia itu diberikan kesempatan ketika adanya FIFA Series ini tidak hanya selalu menghadapi negara-negara di kawasan Asia atau AFC, tapi Afrika, Amerika Latin dan lain sebagainya gitu. Dan menariknya di FIFA Series 2026 ini Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah bersama 7 negara lainnya. Berarti sejauh ini sudah ada 2 event yang diselenggarakan di Indonesia gitu. Setelah 2 tahun lalu kita menggelar Piala Dunia U17 dan di tahun depan kita akan menggelar lagi event FIFA yaitu FIFA Series. Tentu nantinya Indonesia akan berpeluang menghadapi negara-negara ya di luar benua Asia ya. Entah itu Afrika, Amerika Latin, Oseania, Eropa, bahkan dari CONCACAF. Nah itu nanti akan menjadi lawan-lawan Indonesia di FIFA Series. Ya harapannya sih semoga nanti yang menjadi lawan-lawan Indonesia di FIFA Series ini negara-negara yang lolos Piala Dunia ya gitu. Jadi kita benar-benar mengukur kemampuan kita sejauh mana sih dengan pemain yang kita miliki saat ini gitu. Apakah ini sebuah turnamen untuk hiburan gitu, hiburan bagi kita untuk Indonesia tidak lolos ke Piala Dunia? Ya mungkin saja ini adalah bisa jadi sebagai pelipur lara kita yang gagal lolos ke Piala Dunia. Tetapi yang paling penting sih menurut saya pribadi dengan adanya FIFA Series ini adalah yaitu benar-benar menjadi lembaran baru bagi kita ya, bagi timnas Indonesia. Kenapa? Karena setelah kita gagal lolos ke Piala Dunia 2026 tentu kita harus mulai lagi dari nol gitu, mulai lagi dari awal. Tentunya setelah gerbongnya Kluivert ini dipecat, ya kita mulai lagi dari nol. Bahkan sampai saat ini pun ya step yang paling awal pun, step yang nol itu pun belum diputuskan gitu, yaitu penunjukan pelatih baru. Ya kita akan tunggu nanti siapa pelatihnya dan sampai sekarang tentu masih terus diperbincangkan ya. Entah itu di berita, di berbagai media. Banyak nama-nama yang akan dirumorkan menjadi pelatih tim nasional Indonesia gitu. Dan tentu harusnya ketika nanti FIFA Series ini kan nanti akan digelar pada bulan Maret hingga April 2026 ya, dan itu pun sudah termasuk ke dalam FIFA kalender gitu atau jeda internasional agenda FIFA. Jadi tentu pertandingan di FIFA Series ini akan mendapatkan poin yang cukup banyak juga di ranking FIFA nantinya gitu. Nah, tentu ketika FIFA Series ini digelar Maret, pastinya sudah ada pelatih baru dong ya. Sudah ada pelatih baru untuk tim nasional Indonesia dan itu bisa menjadi awal untuk mengukur sejauh mana nanti pelatih baru ini akan bisa mendeliver tim nasional Indonesia dengan skuad yang kita miliki sekarang ya. Entah itu dari Liga 1 maupun pemain-pemain diaspora kita yang bermain di
luar negeri, ya di Eropa tentunya gitu. Jadi menjadi langkah awal nanti si FIFA Series ini untuk menuju ke nantinya Piala AFF, terus nantinya juga Piala Asia 2027. Begitupun juga kita akan memulai langkah kita lagi di kualifikasi Piala Dunia 2030. Nah itu, jadi FIFA Series 2026 ini akan menjadi momen yang paling awal untuk memulai lembaran baru bagi timnas kita, tim nasional Indonesia gitu. Jadi saya lihat sih FIFA ini memang terutama di regional Asia ya benar-benar ingin membangun proyek gitu ya. Jadi proyek lagi nih, FIFA terus membangun proyek di regional Asia Tenggara setelah beberapa bulan lalu mereka akan meluncurkan FIFA ASEAN Cup ya, dan itu kita belum tahu nanti akan digelar tahun kapan gitu, karena dari pihak AFF pun juga AFF tetap menyelenggarakan kompetisi seperti biasa gitu, ASEAN Championship yang akan digelar pada bulan Juli tahun depan ya. Jadi setelah FIFA Series tentu beberapa bulan kemudian akan menuju ke AFF atau ASEAN Cup Championship gitu. Jadi FIFA ASEAN Cup juga akan nanti digelar di ASEAN. Pastinya FIFA benar-benar terus membangun proyeknya di regional Asia Tenggara. Sekali lagi tentu ini bisa jadi sebagai hiburan, bisa jadi sebagai pelipur lara, tetapi yang paling penting adalah ini menurut saya sih poinnya sebagai lembaran baru bagi tim nasional Indonesia untuk benar-benar memulai langkah baru bagi tim nasional Indonesia dengan adanya FIFA Series ini. Sekali lagi saya harap semoga lawan-lawannya nanti di FIFA Series ini itu adalah negara-negara yang lolos Piala Dunia ya. Semoga negara-negara yang lolos Piala Dunia ini belum ada rencana mereka untuk menggelar FIFA Matchday melawan negara-negara lainnya gitu. Jadi ikut saja ke FIFA Series ini. Dan ya walaupun formatnya juga belum diumumkan secara resmi, pastinya ini tidak akan jauh dari event sebelumnya, yaitu event pertama kali di FIFA Series 2024 ya. Tidak jauh dari itu gitu. Walaupun nanti akan kembali terus dikembangkan oleh FIFA seperti apa. Yang pasti ini adalah bentuknya mini turnamen, tetapi tentu poin yang didapatkan dari hasil pertandingan tersebut cukup banyak ya, cukup signifikan nanti di ranking FIFA gitu ya. Jadi itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.